menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur hidup kami bukannya aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Meskipun dengan mata jasmani kami tidak melihat Engkau hadir. Meskipun dengan mata fisik kami tidak bisa memandang Engkau pagi ini. Tapi dengan mata iman kami melihat Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan bertahta di atas pujian yang kami naikkan. Bahkan Tuhan melihat setiap hati kami. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa sukacita. Karena Tuhan menguatkan kami. Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan melepaskan kami dari segala ikatan dosa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi ini di dalam tangan kuasa-Mu. Pemberitaan firman-Mu Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu, mari Tuhan Kau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau makin ubahkan kami, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Mari Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas, sehingga semua kami Tuhan boleh semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang ingin mengacaukan perhatian kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya senang pagi ini, saya berbahagia pagi ini karena saya boleh melihat Bapak Ibu wajah-wajahnya hari ini ceria ya, wajahnya ceria, tidak muram karena timnas kita gagal ya mengikuti turnamen. Itu yang lalu biar berlalu ya, sudah diobati oleh Jokowi, diberi bonus 200 juta. Kemudian diberi bonus juga setiap pemain 65 juta dan saya percaya semua akan direcovery. Jadi sudah nggak ada yang muram lagi hari ini, pagi ini. Malah sukacita. Saya lihat sukacita karena mungkin ini tanggal muda, ya habis gajian. Jadi pada sukacita, ya sukacita. Jadi memang kalau tanggal muda seperti itu ya. Sukacita. Habis sementara setelah saudara bekerja 1 bulan lalu terima gaji. Itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara kerja dan gaji. Demikian juga antara pergumulan dan berkat, itu seperti mata uang juga.
yaitu tidak bisa dipisahkan antara pergumulan dan berkat. Ternyata di balik pergumulan itu ada berkat. Dan itu yang menjadi tema kita pagi ini, yaitu di balik, mohon PowerPoint bisa ditampilkan, di balik pergumulan itu ada berkat. Katakan sama-sama, di balik pergumulan ada berkat. Ini yang enggak bersuara ini enggak mau berkat ini. Ayo, sekali lagi. Di balik pergumulan ada berkat. Kurang kompak. 2, 3. Iya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di balik pergumulan saudara dan saya itu ada berkat. Amin. Bapak Ibu, ada berkat yang diberikan kepada saudara dan saya. Ketika saudara mendengar berkat, saudara bersuka cita. Ketika saudara mendengar pergumulan, saudara bersedih hati. Jangan seperti itu. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, berbahagialah walaupun kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, berkat pergumulan kita tetap sukacita. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kita tetap sukacita di dalam berkat dan pergumulan kita. Tokoh Alkitab, cerita Alkitab yang paling serius, paling hebat menghadapi pergumulan sepanjang masa dan tidak ada pergumulan yang melebihi satu tokoh ini, siapa? Yaitu Ayub. Ayub itu satu tokoh yang melewati pergumulan yang terdahsyat sepanjang masa. Dan tidak ada orang yang pernah mengalami seperti itu selain Tuhan Yesus, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu nats-nya dulu supaya kita tetap mengacu kepada apa yang diberikan oleh sinode kita. Kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Agak panjang Bapak Ibu, tapi perhatikan baik-baik. Di sini ada berkat, di sini ada berkat yang Bapak Ibu boleh dapatkan. Bapak Ibu, saya baca ayat yang ke-6, lalu dengan serempak Bapak Ibu nanti baca ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 kembali saya yang baca, yang ke-9 Bapak Ibu bergantian. Nanti ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah harta rohani dalam bencana tanah. Itu judul perikopnya. Tapi kita mulai ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata, maka kami percaya juga, percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang kita baca ini, perikop yang kita baca ini adalah surat dari Paulus ditujukan kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu karakteristiknya adalah jemaat yang hidup di dalam hedonisme, yang mengejar kesenangan duniawi. Karena jemaat di Korintus itu adalah jemaat di pinggiran, seperti metropolitan begitu kalau sekarang. Dan Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus. Nasihatnya itu adalah nasihat yang hidup. Kenapa nasihat yang hidup? Karena nasihatnya adalah nasihat yang dia hidupi. Paulus itu mengalami pergumulan yang juga hebat. Sangat hebat. Karena dia pernah terapung-apung di laut karena memberitakan Injil. Bukan hanya 1 hari, beberapa hari. Dia didera, dicambuk, dicaci maki, diolok. Pergumulan Paulus itu sangat hebat. Dan dia menuliskan ini. Aku tidak melihat yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi pergumulan Paulus itu juga. Jadi sepanjang masa, sepanjang sejarah Alkitab, dari Abraham sampai kepada perjanjian baru, namanya pergumulan itu tetap ada. Bapak Ibu. Sampai kepada saudara dan saya, pergumulan hidup kita sampai hari ini, saya percaya Bapak Ibu, pergumulan hidup Bapak Ibu tetap ada. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekarang sedang bergumul dalam masalah apa. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah usaha, mungkin masalah pasangan hidup yang jomblo, ya. Tapi firman Tuhan hari ini ingatkan kita. Pergumulan-pergumulan itu, Bapak Ibu, harus pergumulan yang benar. Dan kalau kita meresponi pergumulan kita dengan benar, maka berkat itu menanti saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Responnya yang benar terhadap pergumulan saudara. Ayub, Bapak Ibu, itu responnya baik terhadap pergumulan yang dialami. Saya kira semua kita paham tentang cerita Ayub. Dan semua paham juga penderitaan Ayub Bapak Ibu. Tetapi Tuhan pulihkan luar biasa. Tuhan pulihkan luar biasa. Boleh dibantu Ayub pasal 42. Tuhan pulihkan luar biasa di dalam pasal 42. Bapak Ibu, Tuhan pulihkan apa Bapak Ibu? Banyak hal yang dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupan Ayub Bapak Ibu. Setelah mengalami pergumulan, berkat-berkat didapat oleh Ayub. Jadi di balik berkat ada di balik pergumulan ada berkat. Berkat itu apa sih Bapak Ibu? Batasannya, definisinya, berkat adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan atau seseorang untuk kebaikan saudara atau untuk keselamatan saudara dan orang lain. Itu batasannya berkat. Semua yang diberikan oleh Tuhan atau seseorang diberikan kepada kita demi kebaikan kita dan keselamatan kita, itu adalah berkat. Baik berkat jasmani atau karunia rohani yang diberikan kepada kita, itu berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ternyata pergumulan Ayub itu ada berkat yang diberikan kepada Ayub. Coba kita baca ayat yang ke-42. Bapak Ibu, Ayub 42. Ayub 42 saya tidak baca, tapi Bapak Ibu per ayat-ayat saja karena waktu. Yang pertama, Ayub dipulihkan.
Dipulihkan apa? Kewibawaannya. Relasinya dengan Tuhan juga dipulihkan juga. Begitu jatuhnya Ayub dalam pergumulan itu sampai ke titik nol, Bapak Ibu. Ke titik yang paling rendah. Tapi Ayub dipulihkan. Yang pertama baca ayat 8 Bapak Ibu. Pasal 42 ayat yang ke-8. Ya, Bapak Ibu, ada bagian yang ketiga, bagian yang C. Ya, atau kita baca sebenarnya. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba. Pergilah kepada hambaku siapa? Ayub. Lalu persembahkan semuanya sebagai kurban bakaran untuk dia. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Lalu ini perhatikan baik-baik dan garis bawahi. Karena aku hanya apa? Iya, hanya permintaan Ayub yang dijawab, Bapak Ibu. Artinya apa? Ayub sangat diperhatikan oleh Tuhan. Setelah dia mengalami pergumulan, Tuhan pulihkan relasinya dengan Tuhan. Relasinya dengan Tuhan dipulihkan kembali. Yang awalnya Tuhan seolah-olah cuek, Tuhan seolah-olah tidak memperhatikan. Tapi Ayub tetap setia di dalam pergumulannya. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak bergerutu, Bapak Ibu Saudara. Kesehatan Ayub juga dipulihkan Bapak Ibu. Di ayat yang ke-10. Memulihkan keadaan Ayub. Artinya keadaan saya pikir bukan kesehatan dan seluruh aspek kehidupannya dipulihkan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Bagaimana kalau saudara dipulihkan kesehatannya. Istri saya kemarin baru saja operasi usus buntu, sekarang dipulihkan. Gimana perasaannya? Pasti senang ya. Kalau dipulihkan dari sakit penyakit pasti senang Bapak Ibu. Ayub juga begitu, berkat yang diterimanya dipulihkan dari rasa sakitnya. Saudara juga dipulihkan dari rasa sakit hati, rasa sakit yang mendera saudara sepanjang saudara mengalami pergumulan. Ayub juga dipulihkan hubungan sosialnya. Ayat yang ke-11. Datang semua temannya, semua relasinya datang kembali. Yang tadinya pergi, lihat dia sakit, lihat dia menderita, temannya bukannya datang malah pergi. Tapi setelah itu dipulihkan Tuhan dan orang-orang datang kembali. Teman-temannya datang kembali. Relasinya dipulihkan kembali oleh Tuhan dengan teman-temannya, relasi sosialnya. Bapak Ibu, kekayaan Ayub juga dipulihkan, ayat 12. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya lebih daripada hidup yang terdahulu. Lembunya, kambing dombanya dipulihkan semua. Kekayaannya balik, malah lebih dikatakan. Bapak Ibu, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13, keluarganya juga dipulihkan. Bapak Ibu, luar biasa. Ayub mendapat anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuannya itu Kesia, Yemima itu anak yang cantik sepanjang masa. Jadi kalau saudara punya anak perempuan, kasih nama Yemima, Kesia. Itu anak yang cantik. Ya, dipulihkan. Anaknya yang tadinya semuanya meninggal, anaknya dipulihkan lagi. Ada lagi, dia punya anak lagi. Enggak tahu dari mana, tapi itu firman Tuhan katakan seperti itu. Bapak Ibu, lalu yang berikutnya, yang terakhir. Pasal 42 ayat 5, ini perhatikan baik-baik ini. Ini berkat terbesar yang diterima oleh Ayub, ayat 42. Ayub 42 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tentang Allah ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Ayub yang tadinya pada waktu masa dia kaya, pada waktu masa dia jaya, pada masa waktu itu dia terkenal. Dia hanya mengenal Tuhan itu dari cerita orang, dari kata orang. Mungkin orang berkata, oh Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati dan lain sebagainya. Tapi setelah
Ayub mengalami pergumulan itu. Ayub berkata, kalau dulu saya hanya mendengar dari kata orang, tapi sekarang aku mengenal Engkau. Paham Bapak Ibu? Artinya Ayub itu dulu tidak mengenal Tuhan seperti sekarang. Ayub benar-benar tahu benar bahwa Allah itu siapa. Ketika saudara mengalami pergumulan, saudara akan semakin mengenal Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Ayub dipulihkan dan mengenal Tuhan lebih, dipulihkan semuanya. Relasinya dengan Tuhan pun dipulihkan bahkan lebih daripada yang dulu. Relasinya dengan Tuhan. Setelah apa? Setelah mengalami pergumulan dalam hidupnya. Setelah kehilangan anaknya. Setelah kehilangan hartanya. Setelah kehilangan seluruh harapannya. Tetapi Ayub menerima pemulihan. Menerima berkat kembali. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu sekarang saudara di dalam pergumulan hari-hari ini, saya tidak tahu saudara pergumulan apa. Tapi berita baiknya adalah di balik pergumulan Tuhan sudah sediakan berkat buat saudara dan saya. Ketika apa? Ketika kita meresponinya dengan baik. Kembali ke PowerPoint, ketika kita meresponinya dengan baik. Ketika di dalam pergumulan itu, kita responnya baik. Kalau dalam pergumulan kita responnya bersungut-sungut, ya berkat itu tidak menanti kita. Berkat itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Di balik setiap pergumulan kita, bisa menemukan berkat pelajaran berharga yang dapat membuat kita lebih kuat. Berkembang sebagai individu, namun tentunya ini hanya bisa dicapai jika kita, ada huruf tebal di situ, menghadapi pergumulan dengan sikap yang apa? Benar. Dengan sikap yang apa? Benar. Ketika Israel bersungut-sungut ketika menghadapi pergumulan, Tuhan gak suka. Tuhan makin tidak berkenan. Akhirnya 40 tahun dia harus melintasi padang gurun. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita sikapnya harus benar ketika menghadapi pergumulan. Pergumulan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang pertama. Bapak Ibu yang pertama. Yang pertama kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11. Di depan sudah ada. 2 Korintus pasal 4 ayat 10 dan 11. Bapak Ibu, kami senantiasa, ini kata Paulus ya. Jadi kunci yang pertama adalah membiarkan Yesus hidup dalam hidup kita. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu menghidupi benar. Dan dia berkata, kami senantiasa membawa apa? Kematian Yesus di dalam tubuh kami. Jadi Bapak Ibu membawa kematian Yesus dalam hidup saudara. Ini maksudnya apa? Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, peripero. Membawa itu peripero. Membawa itu membawa kemana-mana. Saudara masih ingat nyanyiannya orang yang sudah meninggal itu? Tak gendong kemana-mana itu ya. Apa itu yang lagu itu waktu itu? Lagunya Gomblo ya. Oh Mbak Surip ya. Tak gendong kemana-mana ya. Iya. Itu sebenarnya ini peripero ini ya. Penderitaan Kristus, salib Kristus itu dibawa kemana-mana. Pergi kemanapun itu dibawa. Ya. Dibawa.
Kalau bisa kita bawa berarti kita kenakan seperti ini. Kita kenakan kematian Kristus, kita bawa kemana-mana. Dimanapun berada, kematian Kristus itu kita bawa. Artinya apa? Hidup kita itu yang lama sudah mati. Hidup kita yang lama sudah mati disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, pergumulan apapun, nanti bagian yang ketiga, kita memiliki cara pandang seperti Kristus. Sebenarnya ini include yang ketiga, bagian yang ketiga. Cara pandang seperti Kristus, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus pada waktu dia menderita, sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Ini sebenarnya juga bagian juga supaya saudara membawa kematian Kristus kemana-mana. Supaya kita ingat penderitaan Kristus di atas kayu salib. Menderitanya seperti apa buat saudara dan saya. Ya, saudara, istri saya kemarin dioperasi bagian perut sebelah kanan karena usus buntu. Itu dikasih obat nyeri, dikasih dikasih bius ya, atau anti sakit dan seterusnya ya. Masih sakitnya luar biasa. Masih sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus ditombak loh Bapak Ibu, tanpa obat nyeri. Ya, tanpa dibius. Begitu langsung begini, langsung ditrak, kanan kiri, kakinya gitu ya. Bagaimana menderitanya Bapak Ibu? Istri saya yang hanya seperti itu aja udah menderitanya luar biasa. Saya ikut menderita juga ya. Itu pergumulan, Bapak Ibu. Tapi responnya, Tuhan Yesus apa responnya? Ketika disalib, ketika dia seperti itu pun, Tuhan tidak punya respon yang negatif satu pun. Malah dia responnya positif. Ampunilah mereka, karena salah satunya responnya, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni, justru mengampuni Bapak Ibu, itu responnya. Jadi di dalam setiap pergumulan itu pasti ada kenyataan-kenyataan. Oh tadi saya belum sampaikan, pergumulan itu apa sih batasannya? Pergumulan adalah proses mengenal Tuhan dalam setiap masalah dan percobaan kita. Itu pergumulan. Saya ulangi lagi, pergumulan adalah sebuah proses dalam kehidupan saudara dan saya untuk semakin mengenal Tuhan. Itu pergumulan. Sebenarnya pergumulan yang diberikan, yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan saudara itu adalah hanya proses saja, belum akhirnya. Ya. Tapi kadang-kadang ketika kita menghadapi proses, kita berkata sudah kiamat ini dunia. Ya. Sudah kiamat. Jangan Bapak Ibu, respon kita mesti positif. Ya. Apapun kenyataannya, ketika saudara menghadapi pergumulan, kasih respon yang positif. Roh Kudus yang memberi hikmat. Itu pelajaran yang dulu. Hikmat di dalam pergumulan, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kesaksian saja. Ketika saya menghadapi pergumulan, saya tidak usah sebut nama rumah sakitnya. Bapak Ibu, ketika istri saya mau ganti waktu ya mau karena nggak bisa ke toilet, harus dibantu dengan toilet dengan dengan pispot begitu ya, kateter ya, kateternya hari kedua sudah dibuka lalu berlatih dengan pispot. Apa kata susternya? Ya, kata susternya, suster tolong dibantu dong, saya nggak bisa caranya, kasih tahu aja sekali caranya. Nanti berikutnya saya akan lakukan. Oh ya Pak, nanti saya ngedarin obat dulu, baru setelah itu saya balik, nanti saya bantu. Oke sus, saya tunggu lama, sementara dia sudah kebelet ya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara, Bapak Ibu, susternya nggak datang-datang, saya panggil, datang. Itu rumah sakit bagus sebenarnya. Kalau fasilitasnya oke lah, walaupun kelas 2 ya.
Susternya datang, Bapak Ibu datang dan dia bilang, dia bantu sambil begini, itu pasang pispot itu sambil begini, ya. Dan pasang pispot itu nggak benar posisinya miring begini, ya kemana-mana, ya. Bapak Ibu, ternyata setelah saya lihat, saya sendiri bisa lakukan itu dan gampang kok, ya. Ternyata gitu. Malah susternya bilang gini, kok belum pulang-pulang ya Bu? Kok belum pulang-pulang? Orang baru 2 hari mau ke toilet aja nggak bisa, suruh pulang, ya Bapak Ibu. Kok belum pulang-pulang? Nah, Bapak Ibu. Nah, ketika seperti itu respon kita bagaimana? Kalau respon kita marah, Bapak Ibu, itu nggak menyelesaikan masalah. Iya, saya mengucap syukur saja. Saya lihat kapasitasnya memang seperti itu. Atau saya berpikir begini, mungkin karena menghadapi semua orang, banyak orang, mungkin dia sedang bingung atau bagaimana seperti itu. Jadi respon itu menentukan, Bapak Ibu. Respon kita. Pergumulan apapun, kalau respon saudara itu tidak minta hikmat yang dari Tuhan, dari Roh Kudus, endingnya akan berbeda, Bapak Ibu. Selesainya akan beda. Makanya perlu Roh Kudus yang membantu saudara. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi membawa kematian Kristus, itu hidup seperti Kristus ketika kita menghadapi masalah-masalah, pergumulan. Tuhan Yesus dicambuk, dicaci, diludahi sepanjang Via Dolorosa itu. Dan dia tidak pernah memberikan respon yang negatif. Padahal menderitanya seperti apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa bayangkan, menderitanya seperti apa buat saudara dan saya. Kalau kita sekarang, penderitaan yang saudara alami itu tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Tidak sebanding dengan kemuliaan dan berkat yang akan saudara dan saya terima. Amin Bapak Ibu. Maka sekarang kalau saudara pergumulan, Bapak Ibu tetap tenang, tetap berdoa. Bapak Ibu. Saya berkata seperti ini bukan saya enggak mengalami pergumulan. Bapak Ibu, pergumulan. Justru saya menghidupi khotbah saya hari ini. Yang pertama membawa kehidupan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Paulus, Bapak Ibu, begitu menghidupi Kristus. Sampai dia berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan beranikah saudara berkata juga seperti Paulus juga berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Karakter Kristus yang nampak dalam hidup saudara dan saya. Dan itulah tujuan kita bergereja. Itulah tujuan kita berjemaat. Kalau kita bergereja hanya rutinitas saja, itu tidak ada artinya. Bergereja itu harus ada perubahan karakter menjadi keserupaan dengan Kristus. Itu yang ditakutkan John Wesley. John Wesley dia berkata begini, saya tidak takut kalau jumlah jemaatnya sedikit. Saya hanya takut kalau gereja hanya diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki perubahan karakter. Dari dulu dan sampai sekarang karakternya sama. Dulu suka marah, sekarang masih suka marah. Dulu suka miras, sekarang masih suka miras. Itu enggak ada perubahan. Dan itu sebenarnya bergereja harusnya intinya adalah perubahan karakter kita. Saya diproses, saudara diproses. Oleh apa? Oleh perjumpaan kita dengan teman-teman kita. Dan yang memproses saudara adalah orang-orang yang dekat dengan saudara. Bahkan orang yang paling dekat dengan saudara itu yang memproses saudara. Mungkin saudara pernah jengkel dengan menantu saudara. Dengan mertua. Itu kan dekat Bapak Ibu. Mungkin juga dengan suami atau istri.
Bapak Ibu, itu pergumulan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan nasihatkan kepada kita, yuk kita bawa kematian Kristus itu dalam keluarga kita. Responi dengan baik. Tetap Bapak Ibu, kasihi semua yang ada di sekitar kita. Jangan sampai nanti saudara menyesal di kemudian hari ketika teman saudara pergi, lalu saudara baru berkata, iya ya, dulu ada papa yang begitu mengasihi saya, yang begitu memperhatikan saya. Oh iya ya, dulu ada mama, dulu ada teman anak saya, dulu ada menantu yang dulu bisa kirimin saya masakan dan seterusnya. Tapi ketika dekat gak dikasihi, yang gak disayangi Bapak Ibu. Respon kita ketika mengalami pergumulan, yuk kita kasihi siapa saja. Itu hanya salah satu contoh. Banyak respon yang bisa kita berikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, mempercayai kuasa kebangkitan. Yang kedua. Ayat yang ke-14, 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Bapak Ibu, kuasa kebangkitan itu sebenarnya berkata kepada saudara dan saya, Tuhan sudah mengerjakan semuanya dengan paripurna. Sudah selesai. Keselamatan saudara sudah dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Yang sebentar lagi akan kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus percayakan kuasa kebangkitannya. Jangan seperti Thomas, saya enggak percaya kalau dia bangkit sebelum saya menyucukkan jariku ke tangan dia. Aku enggak percaya. Bapak Ibu, kita percaya itu bukan karena melihat. Karena memang Roh Kudus yang berikan kita percaya, mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena dengan iman kita. Bukan karena melihat. Saudara hari ini, pagi ini tidak melihat Kristus hadir di tengah kita. Tapi mata iman kita melihat bahwa Yesus itu adalah hadir di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Kuasa kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa menolong saudara di dalam pergumulan. Apa sekarang pergumulan saudara? Saudara butuh apa? Penyakit saudara, keuangan saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, apa saja. Percaya. Asal kita percaya kuasa kebangkitan bahwa Kristus itu berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Berikutnya, orang percaya kepada Kristus harus pula percaya akan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa kuasa Allah telah memenangkan segala pergumulan. Melalui percaya kepada Kristus, kemenangan ini juga sudah diberikan kepada kita. Dengan demikian segala pergumulan di dunia yang sementara ini kita boleh menjadi tidak boleh menjadi fokus kita. Justru sebaliknya, karena Kristus telah menang saat Ia bangkit, kita juga telah menang bersama-sama dengan Dia. Kebangkitan Kristus memberi harapan dan kekuatan bagi mereka yang menghadapi pergumulan. Ini berita baik Bapak Ibu. Berita baik bahwa di balik pergumulan Tuhan berikan pertolongan. Di balik pergumulan Tuhan berikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita percaya bahwa Kristus itu berkuasa menolong saudara. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada
penderitaan kami. Sebab kami tidak melihat yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini Paulus menuliskan dengan gaya bahasa yang sangat bagus Bapak Ibu. Ada 3 hal yang dikontrakan. Ada 3 hal yang dikontrakan. Apa Bapak Ibu yang dikontrakan? Ya, yang kontras. Ya, ada 3 hal yang kontras di sini. Yang pertama apa? Penderitaan dan kemuliaan. Perhatikan, ada penderitaan, ada kemuliaan. Lalu yang berikutnya, yang kontras yang berikutnya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Lalu yang ketiga apa? Apa Bapak Ibu? Ini pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga apa? Menemukan sebuah kata di dalam kalimat. Apa Bapak Ibu? Yang ketiga apa? Sementara dan, sementara dan kekal. Ada 3. Jadi yang penderitaan dan kemuliaan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang sementara dan yang kekal. 3 hal. Mana yang saudara perhatikan? Yang sementara, yang saudara menjadi fokus, atau yang penderitaan yang menjadi fokus, atau yang hanya sementara yang menjadi fokus? Bapak Ibu. Harusnya dengan mata iman kita, melihat, kalau kita melihat dengan mata iman kita, kita tidak boleh melihat yang sementara. Yang saudara pakai, yang kita pakai, yang kita alami, tidak ada yang kekal, semuanya sementara. Sakit saudara pun sementara, penderitaan saudara pun sementara, akhirnya akan berlalu. Tapi saudara fokus di situ. Itu sementara. Bapak Ibu fokus yang kelihatan. Jangan. Fokus yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita seringkali fokus dengan yang kelihatan. Yang nampak. Padahal yang nampak ini sering menipu kita. Bapak Ibu, Hawa ketika jatuh dalam dosa, itu karena dia melihat pertama kali. Dia melihat buah itu. Matanya menipu, mata fisik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita pandang dengan mata iman kita. Supaya kita bisa meresponi segala pergumulan kita dengan baik. Bapak Ibu, mata iman kita. Jadi mata iman kita akan melihat apa yang kekal, apa itu kemuliaan, dan apa itu kemuliaan, kemudian yang kekal, Bapak Ibu. Dan yang tidak kelihatan, itu mata iman kita. Pak, bagaimana? Kita kan masih hidup dengan mata fisik. Sebab itu Bapak Ibu baca firman, nanti kita akan bisa melihat dengan mata iman kita. Percayalah kamu sudah sembuh, itu mata iman. Tuhan hadir di sini, itu mata iman. Karena apa? Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Enggak ada kita lihat mana Tuhan hadir, mata fisik kita. Tapi mata iman kita berkata bahwa Tuhan hadir. Kenapa? Karena firman Tuhan memang berkata begitu. Amin Bapak Ibu. Jadi percaya Bapak Ibu, di balik penderitaan saudara, saya undang pemain musik, worship leader untuk naik ke atas. Mari gunakan mata iman saudara. Samuel tidak pernah tertipu dengan mata jasmaninya ketika memilih Daud. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita meresponi pergumulan-pergumulan hidup kita dengan respon yang benar di hadapan Tuhan. Di balik pergumulan kita ada berkat yang menanti saudara. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan melihat yang kelihatan ini hanya roti dan anggur. Tapi lihatlah dengan mata iman. Bahwa di dalam tubuh dan darah Kristus itu ada persekutuan kita dengan Dia.
kita menjadi satu. Kristus ada di dalam kita dan kita ada dalam Kristus. Maka kita bisa berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kita bisa menghadapi segala sesuatu. Kita memandangnya dari kacamata firman Tuhan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk membaca ayat yang terdapat di dalam roti dan anggur. Bapak Ibu yang belum dapat, boleh silakan angkat tangan supaya bisa dilayani oleh Aser. Di belakang ada satu, tolong. Ada lagi, silakan angkat tangan. Ada lagi Bapak Ibu yang belum. Yang belum menerima atau mendapatkan atau mengambil roti dan anggur. Anak-anak di bawah umur 12 tahun dan belum dibaptis tidak diperkenankan untuk mengambil roti dan anggur ini. Kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Yesus, Kau kebenaran. Ku hidup hanya bagimu saja, Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari angkat tangan kita, angkat tangan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu, dunia tak bisa menjauhkan kita. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan inilah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan terus bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Engkau yang paling, Tuhan Yesus, indah di dalam kehidupan kami. Kalau kami hanya seperti tanah liat saja Tuhan, yang tidak ada artinya, tidak berharga. Tetapi harta yang luar biasa itu Tuhan, Kau berikan kepada kami dan selamatkan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari Tuhan Kau sucikan kami, Tuhan Kau kuduskan kami, Tuhan Kau layakkan kami, Tuhan Kau berkati kami, supaya kami memiliki iman yang teguh, memandang Engkau saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpuji kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan roti dan anggur. Bisa dibuka pelan-pelan. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu kita menerima tubuh dan darah Kristus, saya mengajak Bapak Ibu kita semua berurusan pribadi, lepas pribadi, berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu, bahwa perjamuan ini bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar menepati liturgi gereja saja, tetapi Bapak Ibu, ini adalah mengenapi firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh dan darah Kristus, mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu Kristus menderita di atas kayu salib. Perjalanan di Via Dolorosa, Dia membawa penderitaannya, Dia menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, sebab itu marilah kita menerima roti dan tubuh dan darah Kristus ini. Pegang roti di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi di atas kepala Bapak Ibu, dan dengarkan firman Tuhan. Jika saudara percaya, katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang diterahkan bagi kita? Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan cawan anggur di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Dan bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi dosa-dosa kita? Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik.